Ya, saya belajar gimana caranya untuk lebih mandiri aja sih. Jadi eh, gimana caranya kita bisa menjalankan semuanya sendiri. Walaupun ya selama ini memang peranan besar datang dari suami saya. Dia yang selalu mendorong saya seperti itu. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di sini, Ibu Miming Sumampau dan owner dari Amco Group. Halo Bu Ming. Hai kembali. Baik, kita kembali lagi ya Bu Ming ya untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini. Nah, Bu Ming, di era pandemi ya, khususnya saat-saat ini, tentu resto ini menjadi salah satu bisnis yang paling terdampak ya menurut saya ya. Nah, jadi kan pasti terdampak sekali, apalagi dengan adanya PSBB ya, jaga jarak, social distancing dan sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana tips dan trik dari Ibu Ming ya untuk tetap dapat survive di masa pandemi seperti sekarang ini? Oke. Semasa pandemi, jujur aja memang kita awalnya kita memang mendapatkan apa ya, satu cobaan yang sangat besar ya, kerugian yang sangat besar itu juga pasti kita alami ya. Nah, untuk tips dan triknya untuk melewati pandemi ini, waktu bulan pertama pandemi di kira-kira bulan Maret April itu memang kita sempat tutup 1 bulan ya. Ya, kita waktu itu tutup di 1 bulan karena memang keadaan itu sangat sepi. Jadi waktu itu kita langsung drop sampai 50%. Akhirnya kita waktu di saat itu kita memang ada beberapa area yang memang kita harus renovasi juga sih Bu Bella. Terutama kitchen kita waktu itu memang ada masalah juga. Nah, bersamaan waktunya dengan pandemi. Akhirnya saya memutuskan untuk tutup sementara waktu. Jadi kita targetkan dalam 1 bulan kita renovasi. Sembari kita juga lihat ya keadaan pandemi ini seperti apa. Karena di saat itu di kota Solo sendiri banyak usaha-usaha yang tutup sementara. Pemkot Solo, Wali Kota Solo juga memberikan satu himbauan ya kepada seluruh restoran itu untuk tutup lebih awal seperti itu. Ya, jadi buka lebih siang, tutup lebih awal, dan mereka juga menghimbau untuk tidak melayani dine in ya. Sebenarnya masih boleh dine in, cuma kita harus mengurangi dengan social distancing dan sebagainya. Jadi waktu itu kita tutup. Nah, waktu kita tutup, kita juga sempat meeting sih dengan para tim saya. Maksudnya untuk kedepannya ini kita harus seperti apa. Jadi akhirnya waktu akhir April itu kita buka lagi. Tapi kita ngikutin sih peraturan tutup jam 8 malam waktu itu. Dan memang keadaan sih sepi sekali. Jadi waktu itu saya dengan sangat terpaksa saya harus efisiensi yang lumayan yang lumayan besar sih efisiensi yang saya lakukan. Jadi karyawan mungkin hanya kita pakai 20%-nya ya waktu itu di awal kita buka kembali. Ya, karena kan keadaan waktu itu memang benar-benar sepi, Bu Bella. Jadi akhirnya saya dengan ya tega nggak tega, tapi ya memang untuk kepentingan perusahaan bersama lah ya. Saya kan harus mempertahankan ini semua. Akhirnya saya mengambil keputusan yang memang kurang enak pada saat itu. Saya harus memilih karyawan yang terbaik, dan memang di saat itu kita hanya mempekerjakan 20% dari karyawan kita. Lalu kita buka, kita jalani dalam keadaan sepi waktu itu. Trik yang saya jalankan adalah saya menawarkan untuk free delivery waktu itu, Bu Bella. Jadi saya gencarkan lebih ke digital marketingnya ya pada saat itu. Karena kan orang-orang juga nggak bisa dine in. Jadi kita berpikir gimana caranya nih, karena tetap orang-orang harus makan ya. Betul. Dan banyak juga orang-orang yang istilahnya nggak terbiasa untuk masak, ya kan. Mereka terbiasa makan di luar, tapi mereka sekarang nggak bisa keluar. Mereka takut untuk keluar. Jadinya dari database yang kita punya, yang selama ini kita kumpulkan, kita sering broadcast lewat WhatsApp, itu yang pertama.
Ya, jadi kita memang menu juga kita waktu itu kita minimize ya. Jadi kita nggak sebanyak itu menunya, kita minimize, kita pilih yang memang best seller waktu itu. Lalu kita berikan syarat seperti free delivery. Jadinya dari situ memang online kita lumayan jalan. Selain itu juga saya juga mulai kencengin lagi dari GoFood sama Grab ya. Itu juga membantu kita sekali sih pada saat pandemi ini. Jadi yang sebelum pandemi kita nggak terlalu fokus di online, tapi di saat pandemi ini kita langsung banting setir. Ya, kita banting setir ke online, Bu Bella gitu. Jadi kita mulai taking foto, makanan kita foto lebih detail, kita juga bikin makanan-makanan yang memang spesial yang tidak ada di menu pada waktu itu. Jadi setiap seminggu 2 kali kita bikin menu spesial, lalu kita pre-order seperti itu. Jadi kebanyakan customer-customer yang memang sudah menjadi langganan kita, mereka sangat antusias pada waktu itu dan mereka benar-benar setiap minggu tuh mereka pesan-pesan. Jadi mereka kan juga nggak repot gitu loh, langsung diantar ke depan rumah dan free pula. Juga saya juga berusaha untuk memberitahu semua customer kita kalau pengantaran kita pun sesuai dengan protokol yang ada. Jadi mobil kita setiap hari kita disinfektan gitu. Terus pengantaran juga kita taruh steril di dalam box yang memang sudah kita bersihkan, kita disinfektan juga. Jadi mereka juga terus sama sejak pandemi ini kan juga mungkin kalau Bu Bella bukan di restoran kita aja, tapi di tempat lain mereka pakai cable ties. Betul. Ya, jadi mereka tuh ya kita berusaha untuk ya semaksimal mungkin tuh gimana sih tamu tuh nerima juga dengan rasa yang nyaman seperti itu. Ya, jadi protokol kesehatan juga benar-benar kita jalankan, kita buat video-video yang memperlihatkan lah ya dapur kita, restoran kita itu memang setiap hari kita bersihkan. Semua pegawai pakai masker, sarung tangan, seperti itu. Oke. Kemudian setelah berkutat dengan online dan sebagainya, itu kurang lebih berjalan berapa bulan ya, Bu Ming? Jadi kita itu lebih menjalankan online itu di 3 bulan pertama pandemik. Jadi mulai dari bulan April, Mei, dan Juni. Dan memang untungnya di Solo itu memang kita nggak ada PSBB, Bu Bella. Jadi memang awal-awal sepi karena memang orang-orangnya memang takut aja sih. Mereka mungkin parno ya gitu, karena kan virus ini juga nggak jelas tapi menakutkan gitu loh. Ya jadinya memang. Tapi nyata. Ya betul sekali. Tapi surprisingly begitu mulai bulan Juli. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan, Bella. Mungkin karena kalau saya tanyakan langsung sama tamunya, ya mereka jujur, mereka jawab mereka bosen. Bosen di rumah aja ya, Bu? Betul, mereka bosen. Jadi ya mereka akhirnya ya memberanikan diri untuk keluar. Tapi itu pun mereka juga tetap, maksudnya ngelihat ya, mereka milih tempat-tempat yang memang menurut mereka juga bersih dan higienis tempatnya untuk mereka datangin, jadi mereka tuh nggak takut seperti itu. Dan tentu saja juga mereka juga melihat apakah dari Ampus sendiri juga menjalankan protokol ya di sendiri seperti itu. Iya, betul. Kemudian setelah berkutat seperti itu, kira-kira pencapaian Amko selama masa pandemi ini bagaimana, Bu, akhirnya? Ya, akhirnya ya kita kan selama ini nggak pernah patah semangat ya. Betul. Kita selalu, pokoknya di dalam situasi yang negatif ini saya selalu berpikiran positif aja sih. Jadi saya selalu setiap hari saya hadir pada waktu itu, saya ada bersama-sama dengan mereka di waktu-waktu sulit ini, ya kan. Jadi saya juga tahu kapan ya kita harus memang tambah karyawan gitu loh, karena memang keadaannya puji Tuhan membaik dan membaik terus. Jadi kita di bulan Agustus itu kita sudah benar-benar boleh dibilang keadaannya normal gitu loh, Bu Bella. Sudah normal seperti sebelum pandemi ya, Bu? Iya, jadi usaha-usaha yang memang kita lakukan itu memang hampir semuanya itu memang berhasil. Jadi kita juga banyak sekali contohnya
merubah cara packaging biar itu bisa lebih jalan. Contoh ya kalau di Amko itu kan juga ada bakery, juga ada cake seperti itu. Jadi waktu itu kita mikir kalau nggak ada orang dine in, cake kita gimana ya gitu kan. Jadi akhirnya kita berusaha cari solusi sih sama tim rame-rame yang akhirnya kita punya solusi. Oke, kalau gitu cake-nya kita sekarang taruh di seperti box yang memang easy to carry ya. Jadi bisa lebih tahan lebih lama juga di kulkas. Iya betul lagi. Jadi sekarang happeningnya tuh namanya dessert box gitu, cake in a box seperti itu. Terus saya juga apa ya kita bisa jalanin, kita bisa laluin ini semua ya gara-gara dukungan sih, dukungan yang sangat besar dari semua karyawan saya yang benar-benar nggak pernah pantang mundur, yang selalu semangat terus ya walaupun kita karyawannya lebih sedikit, tapi mereka tetap semangat seperti itu. Jadi mereka yakin di saat nanti restoran sudah pelan-pelan kembali pulih, kita akan bisa merangkul karyawan-karyawan lain yang masih dirumahkan untuk kembali seperti itu. Oke. Dan kalau boleh tahu, setelah Agustus dan sebagainya, kira-kira sekarang bagaimana booming kondisi Amko sendiri? Apakah sudah profit atau bagaimana? Kalau sejak bulan Juli itu kita sudah benar-benar hampir mencapai target kita yang awal, dan puji Tuhan sampai bulan apa ya, bulan November ya Bu Bella ya, walaupun memang nggak setiap hari itu bagus ya, jadi kita kan masih dalam pandemik juga, kita juga sebenarnya masih ya ada was-wasnya juga Bu Bella, jadi di saat memang restoran ramai saya juga udah mulai was-was nih, dan pastiin pokoknya ini kita tetap harus jalanin protokol seperti itu. Jadi kalau dibilang Bella tanya profit, puji Tuhan profit ada gitu. Oke, puji Tuhan. Iya, profit pasti selalu ada, walaupun ya kita juga terdampak, kalau di mall kita terdampak Bu Bella. Jadi memang kita udah berusaha dan berupaya untuk mempertahankan, tapi memang untuk saat ini mall masih sepi ya Bu Bella. Jadi kita kan juga ada beberapa outlet di mall. Jadi waktu kemarin kontrak kita habis ya dengan terpaksa kita tutup sementara dulu, nggak kita terusin karena kita juga lihat kondisi mall yang masih belum kembali, belum normal. Oke, tapi kalau untuk yang Amko-nya sendiri sih sudah normal ramenya ya Bu ya? Ya, puji Tuhan. Oke, baik. Nah, booming sendiri kalau di masa pandemi ini kan tentu tantangan yang dihadapi itu kan pasti berbeda ya Bu ya dibandingkan dengan kondisi normal seperti biasanya ya. Nah, kira-kira kalau menurut booming apa sih tantangan booming sebagai seorang womanpreneur ini kalau di masa-masa pandemi? Tentunya selain adanya penurunan omset dan sebagainya ya. Nah, kira-kira apa sih yang berubah, tantangannya apa sih yang berubah di masa pandemi ini? Aduh, ya awal-awal jujur aja waktu pandemi saya agak parno Bu Bella. Jadi saya mikir, aduh gimana ya, ini pandemi tapi saya harus kerja, saya harus ketemu orang, jadi yang pasti tantangannya ya kesehatan sih Bu Bella. Jadi ya gimana caranya ya seperti yang lain-lain kita lebih memperhatikan dengan minum vitamin, terus usahain untuk memang olahraga, jadi benar-benar pakai masker, walaupun kita tetap harus ada kegiatan di luar. Jadi tantangannya sebenarnya lebih ke kesehatan dulu nih, gimana caranya saya bisa tetap sehat di masa-masa pandemik ini, karena kan kita masih tetap harus terus bekerja setiap harinya, dan kalau restoran itu otomatis saya kan memang harus berhubungan dengan orang lain ya gitu, jadi nggak bisa work from home Bu Bella, ceritanya seperti itu. WFH ya tantangannya. Nggak bisa kalau di restoran nggak bisa. Oke, padahal kalau di masa-masa seperti ini kan orang-orang pada WFH ya, tapi kalau untuk booming sendiri harus keluar rumah justru ya. Ya, saya harus keluar rumah, dan saya punya tantangan gini sih, saya juga waktu selama pandemi ini saya aja sempet down ya kan. Jadi saya juga merasa wah ini tim saya bagaimana nih gitu. Jadi saya berusaha untuk luangin waktu saya untuk lebih sering ngobrol sama mereka sih. Jadi mau nggak mau saya berusaha untuk memotivasi mereka lah gitu. Jadi gimana ya, maksudnya kalian tenang aja. Ini kita lewatin sama-sama. Apapun yang terjadi pasti nantinya itu
semua ini tuh akan kembali normal gitu loh, walaupun waktunya ini kita nggak tahu kapan. Gitu. Yeah. Jadi saling menyemangati lah, tantangannya di situ lah, karena kan karyawan juga yang tadinya mungkin banyak, terus tahu-tahu tiba-tiba tinggal berapa orang gitu kan. Betul. Mereka juga harus kerja lebih secara fisik mereka juga capek gitu loh. Gitu. Tapi ya itu tadi, saya berusaha untuk tetap ada di sekeliling mereka dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Wow. Ada sama-sama mereka lah waktu pandemik 3-4 bulan di awal tuh seperti itu Bu Bella. Oke, jadi lebih ke arah berusaha hadir untuk sebagai seorang leader di tempat itu ya Bu Ming ya? Ya, betul sekali. Oke, nah kalau dari tadi saya dengarkan ini kayaknya SDM-nya ini kan luar biasa ya Bu Ming ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Ming sendiri bagaimana sih peranan SDM dalam mensupport Ibu selama pandemi ini? Wah, ini dia nih Bu Bella. Saya benar-benar bersyukur banget ya punya tim itu yang benar-benar loyalitas, punya semangat yang tinggi, dan mereka tuh benar-benar bela-belain perusahaan sih di saat pandemik ini gitu. Jadi adanya AMCO hari ini itu memang ya 80% itu hanya karena mereka. Okay. Karena kan saya nggak ada apa-apa tanpa mereka seperti itu. Jadi ya saya mengucapkan terima kasih banget sama seluruh tim AMCO Group yang di saat susah kemarin itu benar-benar masih ada bersama-sama dengan kami sampai hari ini, mendukung kami, nggak pernah patah semangat, nggak pernah putus kreativitasnya. Jadi selama 7 bulan ini walaupun keadaan seperti ini, tapi kita tetap sama-sama menggali dari sisi makanan, dari sisi tematik restoran, dari sisi digitalnya. Jadi mereka itu nggak lantas, aduh pandemik nih, maksudnya kita ngapain sih, kita begini ada hasilnya nggak ya? Nggak gitu loh, mereka tetap sama-sama saya tuh kita gali bareng, yuk kita cari bareng gimana caranya supaya kita bisa survive. Gitu. Oke, luar biasa ya, mindset karyawannya ini sangat positif sekali ya. Iya, karena apa Bu Bella, tahu nggak sebabnya? Karena ya waktu itu kita memang jujur saya terbantu banget dari Total Quality. Oh. Ini benar-benar jujur dari lubuk hati saya. Jadi di saat itu memang yang diutamakan itu kan memang perusahaan kami yang lain yang memang lebih besar ya. Tapi waktu itu saya dan suami saya berpikir, wah walaupun AMCO hanya perusahaan yang nggak begitu besar, restoran, karyawan kita kan juga nggak sebanyak di pabrik, tapi kayaknya kita perlu deh mengikutkan sebagian dari mereka supaya mereka tuh bisa lebih terbuka lah pikirannya ya kan, dan lebih semangat lagi. Dan sejak ikut TQ itu memang perubahannya sangat besar Bu Bella. Oke, wah luar biasa sekali nih Bu, kita bisa ikut membantu ya untuk teman-teman. Ya pastinya. Oke. Nah, itu dia. Tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Ibu Miming Sumampau. Bagaimana seorang leader harus tetap bisa berpikir positif, selalu ada dan bisa menjadi pendengar, bisa memotivasi karyawannya sehingga mindset karyawan menjadi ikut positif dan terus semangat menghadapi situasi di masa pandemi. Dan akhirnya AMCO perlahan-lahan kondisinya menjadi normal seperti hari ini. Tetap di channel kami karena masih banyak cerita-cerita seru lainnya di part kita yang ketiga. Jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube kami di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang sangat positif dari kami. Apa kabar? Sukses! Pilih pinter dong, Bu Bella. Pinter ya? Oke. Okay. Iya, pinter bisa cari uang. Nanti kalau nggak puas, bisa dipermak-permak kan kalau zaman sekarang.